kayak udah gede ya. Kalau anak kecil masih abai lah ya. Masih kecil lah itu permasalahannya. Tapi kalau masih single, bahkan yang udah menikah, itu hampir tidak pernah aku terapi orang keluarganya nggak muncul, nggak pernah. Kenapa? Karena keluarga adalah instansi pertama atau lembaga pertama yang mewariskan nilai-nilai mentality. Tapi kalau memang circle kita itu sangat tidak suportif, keluar. Aku berdiri di depan kaca. Gak ada orang ya, di kamar sendirian. Aku tunjuk mukaku. Kau pikir kau siapa? Gak mau diuji. Nabi-nabi aja diuji. Kau siapa Putri? Gak mau diuji. Lebih hebat kau dari Nabi. Hah? Quran itu perfect dalam berbagai hal. Itu kenapa aku gak mau berhenti belajar tadabbur Quran dan mengajarkan. Karena hidup ini kalau dikembalikan ke Quran, ternyata tuh sehebat itu loh gitu. Ya kan? Misal, kenapa ada orang takut kecoa? Bapaknya takut kecoa. Terus dia bilang gini, oh anaknya ngikut bapaknya takut kecoa. Bukan diwariskan traumanya, tapi si bapak menunjukkan nilai bahwa kecoa itu menakutkan dan menjijikkan, sehingga anak merekam. Oh, kalau ada kecoa responnya kayak gini ya, gitu loh. Maka termasuk keluarga dekat, kalau memang tingkat toxicity, walaupun aku nggak setuju ada yang dibilang orang tua toksik, aku nggak setuju ya, karena toksik atau enggaknya itu cara kita memandang. Tapi kalau memang circle kita itu sangat tidak suportif, keluar, tinggalkan, perbaiki dulu dirimu di tempat yang lebih aman, perbaiki diri di tempat yang suportif. Nanti kalau udah kuat boleh balik lagi. Itu nggak kejam. Kalau ceritanya siapa Tulus, butuh ruang sendiri. Oh iya, butuh ruang sendiri. Nyanyi dong Bang. Bukan terlalu lama sendiri ya. Iya. Baik, nah dalam Al-Quran ada nggak sih panduan atau hikmah tentang bagaimana kita ngerespon situasi yang seperti ini? Quran itu perfect dalam berbagai hal. Itu kenapa aku nggak mau berhenti belajar tadabbur Quran dan mengajarkan. Karena hidup ini kalau dikembalikan ke Quran, ternyata tuh sehebat itu loh gitu. Sampai aku kalau ditanya mana fase hidupku yang kayak bisa dibilang turning point ya, titik balik, itu adalah pada saat mengenal Quran di tadaburnya. Karena kan belajar Quran itu dia banyak level ya. Nomor 1 tuh tilawah, memperbaiki bacaan ya, tajwidnya, tahsinnya gitu. Beda sin dengan shin, itu level 1. Makhraj gitu loh bahasanya. Itu level 1. Naik level 2 tahfiz, mulai menghafal. Level 3 tafsir. Tafsir itu memahami perkata, makna, kenapa Allah menggunakan diksi ini, memahami kenapa ini yang dipilih dalam ayat ini gitu. Jadi dia sangat-sangat linguistik kalau tafsir. Level 4 tadabbur. Tadabbur itu kita memahami Quran ini maunya apa. Quran itu kan perkataan Allah. Jadi kalau kita memahami Quran maunya apa, kita juga memahami Allah tuh maunya apa. Nah, dalam tadabbur Quran itu yang diubah 3. 1 mindset, cara berpikir. Yang kedua adalah attitude atau kami menyebutnya sikap mental, keyakinan. Jadi di situ ada mindset, ya, ada belief, ada mindset, ada belief, ada pikiran, ada kepercayaan. Yang 3 adalah behavior, perilaku. Perilaku terbagi 2, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, jadi tadabbur Quran itu dia 3 ini diubah. Dan kalau kita konsisten belajar tadabbur Quran, perilaku kita akan mengikuti Quran. Karena kita tahu Quran ini maunya apa terhadap pikiran kita, keyakinan kita, dan perilaku kita. Nah, kalau misalnya terhadap hal negatif, ada nggak cara nanganinnya? Oh ya banyak banget. Kalau kita tanya ya, Nabi mana yang nggak pernah mengalami kejadian negatif? Ada nggak? Nggak ada. Terkhusus Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi ya, ya? Nabi-Nabi Ulul Azmi. Itu kan ujian kesabarannya luar biasa. Makanya waktu terakhir itu aku ngerasa kayak ditegur Allah keras gitu ya. Itu rasanya hancur sekali gitu. Kayak ya Allah, kok aku harus ngejalanin ini gitu. Ada penolakan di dalam diriku kayak, Tuhan, kenapa aku harus diuji kayak gini gitu. Ada begitu. Kayak komplain gitu ya? Kayak komplain, belum terima. Kan biasanya kalau fase-fase kesedihan itu nomor 1 denial, penolakan dulu ya. Bahwa ini enggak kayak gini nih kejadiannya, sebenarnya enggak kayak gini, aku enggak suka. Denial, semua ditolak. Nah, aku melewati fase itu denial sampai kepada acceptance, kan dia 5 langkah ya. 5 Padahal langkah. proses pembelajarannya dilewati ini ya? Iya, secara kognitif dilewati. Kognitif ya. Artinya di kepala udah tahu, udah di kepala udah tahu A B C D. Pada saat prakteknya. Oh, pada saat prakteknya kata Allah enggak usah sok pintar kau. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, aku menolak di awal. Tapi akhirnya aku berdiri di depan kaca. Gak ada orang ya, di kamar sendirian. Aku tunjuk mukaku.
Kau pikir kau siapa nggak mau diuji? Nabi-nabi aja diuji. Kau siapa Putri? Nggak mau diuji. Lebih hebat kau dari nabi? Hah? Yang kayak gini aja nggak bisa dilewatin gitu. Akhirnya aku bicara dengan diri sendiri, karena kita kalau ada masalah kita cenderung energi kita fokuskan keluar diri. Padahal ketika ada masalah sebaiknya adalah fokus ke dalam diri. Apa yang bisa dikontrol kan di dalam diri kita semua kan. Pikiran, perasaan, keyakinan, itu kan semua adanya di dalam diri. Ya udah, itu yang aku bilang ke diriku. Kok siapa nggak mau diuji? Nabi-nabi aja diuji, kok siapa gitu. Nah jadi bagaimana merespon? Nah ini nih kenapa aku bikin kajian kesehatan Quran, kesehatan mental Qurani. Hebatnya, semua nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu nggak ada yang sok kuat. Nah kita kan nggak, aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ingus muda, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa nangis gitu. Aku kuat kok, enggak. Kalau memang lagi nggak kuat bilang aja. Nah jadi nabi-nabi itu kalau berdoa di hadapan Allah ngaku dulu kalau lagi lemah. Ya Allah sesungguhnya aku salah, ya Allah sesungguhnya aku lemah, ya Allah aku telah menzolimi diriku, ya Allah aku ini hamba yang lalai. Bagian dari doa-doa para nabi itu ya? Iya, dimulai dengan pengakuan loh. Kita kan enggak buru-buru minta, ya Allah mau ini, semua dimintai, tapi lupa mengakui kesalahan. Padahal inti dari doa itu bukan permintaan, tapi pengakuan kehambaan. Makanya kalau kita perhatikan doa nabi-nabi di dalam Al-Quran itu dimulai dengan pengakuan kelemahan dulu. Bahkan unik banget, aku baru-baru ini ketemu ayat di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mengalami gangguan mentality, alias maksudnya kegoncangan jiwa. Hatta zulzila itu gempa ya di dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Jiwanya Nabi Muhammad itu juga mengalami, terguncang ketika menghadapi musuh, dan Nabi nggak ngelihat ini jalan keluarnya di mana gitu. Sampai keluar dari mulutnya mata Nasrullah. Atau dalam bahasa Indonesianya, ya Allah ini kami ditolong nggak sih? Kapan ditolongnya gitu? Kayak kita lah. Ya Allah kayaknya ini masalah nggak selesai-selesai ya, mati aja laku. Dan memang serius di surah Al-Kahfi itu sampai ada ayat yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah bilang binasalah aku. Atau bahasa kita sekarang mati aja deh gua gitu. Bahasa kita sekarang kayak gitu. Bukan putus asa, tidak, tapi saking kan beratnya yang mentok udah ya. Iya, kayak mentok. Kayak ini gimana lagi Allah. Nah maka nomor 1 ngaku dulu. Dalam doa-doa kita kepada Allah ngaku dulu. Misalnya dalam pertanyaan tadi, kesel kan ditanya kapan nikah? Ya bilang aja sama Allah, ya Allah aku kesel kali ditanya kapan nikah sama si ini. Mulutnya memang gak sopan. Terserah, ngaku aja sama Allah. Nanti udah lepas emosinya, karena emosi itu biasanya seringkali kita tolak. Enggak kok, aku gak marah. Kalau lagi marah bilang aja marah, gak apa-apa. Lagi benci bilang aja benci. Bahkan sampai beberapa kali aku punya klien belum bisa melepas kehilangan orang tersayang. Ketika aku tanya jawabannya gini, nanti kalau aku nggak ikhlas dia berat di alam kubur. Pertanyaannya kau ikhlas belum? Aku takut. Jawab aja, udah ikhlas belum? Belum. Udah itu diakui dulu. Ya Allah saya belum terima dia pergi, akui dulu. Kalau sudah diakui, baru nanti pelan-pelan akan bisa belajar mengikhlaskan. Jadi kalau menghadapi kondisi negatif, panduannya Quran adalah ngaku dulu sama Allah apa yang dirasakan. Nanti Allah yang bimbing. Luar biasa ya. Sampai 2 sesi kan ya? Menarik sekali. Mengulas tentang pentingnya menjaga lisan ini orang eksternalnya nih. Iya. Menghormati privasi dan bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang serta empati dalam berkomunikasi. Ini juga problem nih di tengah-tengah kita ya. Udahlah nggak punya empati, mulutnya nggak sekolah. Gini, kan tadi ada hadis yang aku sampaikan di awal ya, tidak sempurna iman seseorang kalau saudaranya tidak merasa selamat dari mulutnya. Nomor 1 mulut, lisannya dan tangannya. Jadi coba kita tanya diri sendiri, kalau lisan kita, kalau ada orang nggak mau dekat kita gara-gara mulut kita tajam, berarti iman kita belum sempurna. Gitu. Ini sebagai kita yang mau bertanya ya, kita yang mau bertanya. Jadi mulut sama tangan tolonglah, gitu ya. Jangan sampai kita nggak digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak sempurna keimanannya. Mulut dan tangannya masih menyakiti orang lain, gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa jaga lisan, ini yang akan membahayakan kita. Berapa banyak kasus, maaf ya, ada orang kemudian diakhiri hidupnya oleh tetangganya gara-gara nanya kapan lulus, kapan nikah dan segala macam. Lihat, itu nggak berasal dari orang lain, itu berasal dari mulut kita sendiri.
Di Quran udah dibilang, tidak ada keburukan yang diciptakan oleh Tuhan kecuali kamu wahai manusia yang membuatnya dengan tanganmu sendiri, alias kelakuanmu. Kelakuanmu lah yang ngundang itu. Jadi daripada kita sibuk nanya hidup orang lain, coba urus hidup sendiri. Bahkan aku baru-baru ini menemukan fakta gitu ya, bahwa orang yang sudah sibuk dengan dirinya, orang yang fokus energinya ke dalam dirinya sendiri, dia nggak sempat mengkritisi hidup orang lain. Betul. Ya kan? Misalnya gitu, kalau ditanya ke aku, pernah nggak buat ngomentarin hidup orang? Enggak. Kenapa? Ya nggak sempat. Aku fulfill ke diri sendiri bahwa Putri butuh ini, sedang pengen belajar ini, lebih pengen sejahtera mentality dan segala macam. Jadi aku nggak sempat ngurusin hidup orang. Tapi ada orang yang sempat ngurusin hidupku gitu. Ada aja salahku di matanya gitu ya. Apa aku pindah ke hidungnya gitu. Nah di situ aku mendapatkan bahwa siapa orang-orang yang sibuk mengomentari hidup orang lain adalah orang yang fokus energinya banyak keluar, alias dia lupa memperhatikan ke dalam. Karena kalau orang yang sudah fulfill ke dalam dirinya, orang yang sudah fokus dengan dirinya sendiri, dia nggak punya waktu itu untuk ngomentarin hidup orang. Karena dia tahu hidupnya masih banyak kurang, gitu. Dan yang terakhir, terhadap orang-orang yang suka nanya-nanya gini, aku tuh sering banget, bahkan selalu bilang ke followerku, ke teman-temanku, bantulah orang lain untuk meyakini pertolongan Allah, bukan malah membuat dia ragu. Ya kan, misal nih dia punya utang 100 juta. Kadang mulut kita ini mulut dajjal juga nih, ya kan? Iya besar kali utangmu, kayak mana kau bayarnya itu? Kau rasa nggak terbayar lah itu. Ini kan nggak sopan ini. Iya. Menjatuhkan kan? Orang kan akhirnya mentalnya makin, iya ya kayaknya nggak terbayarku. Akhirnya mentalnya begitu. Jadi ada namanya abundance mindset, mindset berkelimpahan. Nah kita seringkali itu memasukkan mindset yang nggak berkelimpahan, mindset berkekurangan. Iya ya kayaknya aku nggak bisa jadi orang kaya. Kayaknya aku miskin terus. Itu mindset yang salah. Ketika kita mindset kita kayak gitu, yang kita panggil adalah yang sejenis. Begitu kita punya mindset, oh ya aku orang yang nggak bisa bayar utang. Otak kita, nah ini hubungannya dengan NLP dikit. Otak kita ini, ketika dia memikirkan sesuatu, dia akan mencari cara untuk membuktikan itu. Jadi sadis ya. Sadis. Jadi kalau misalnya kita berpikir, oh iya aku miskin, otak kita akan mencari cara untuk membuktikan bahwa kita miskin. Tesnya didapatkan ya, rasanya itu ya. Yes, jadi hati-hati dengan yang kita pikirkan. Itulah kenapa banyak orang mengalami apa yang dia pikirkan kemudian terjadi. Apa yang dia takutkan di alam pikirannya kemudian terjadi. Karena mindset itu, otak kita akan secara otomatis mencari bukti. Menarik deh ya. Iya, dia menarik. Frekuensinya akan menarik itu. Nah jadi, daripada kita mendatangkan kesusahan ke hidup orang lain, bantulah dia meyakini pertolongan Allah. Aku pernah nih, ada orang cerita sama aku, maaf ya, ini bukan buka aib ya. Dia bilang gini, Kak, saya anak di luar nikah. Oke. Ya kan, ini aku tahu self esteemnya aja udah terganggu. Ada nggak ya yang mau sama aku? Dia bilang, gitu kan. Sementara dia perempuan. Apa yang waktu itu aku katakan? Dek, aku bilang, namanya aku panggil ya, Dek, apa yang terjadi dalam dirimu adalah salah orang tuamu, bukan kesalahanmu. Karena kamu gak pernah minta dilahirkan dalam keadaan itu. Tapi Dek, mintalah sama Allah, mudah-mudahan dengan keputusan orang tuamu mau membesarkanmu, mudah-mudahan di sisi Allah menjadi penghapus dosa. Oke? Jadi tolong doakan orang tuamu. Yang ketiga, jodohmu ada. Pasti ada. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Dan kalau dia tidak bisa menerima keadaanmu, berarti dia bukan jodohmu. Karena yang namanya jodoh, hatinya, seluruh tubuhnya dan jiwanya akan Allah condongkan untuk menerima secara utuh yang menjadi jodohnya. Masya Allah. Jadi bantu untuk meyakinkan, bukan malah, iya aku rasa nggak ada jodoh, mulut dajjal. Selesai lah ya, makin jadi makin udahlah aku nggak usah hidup di dunia itu. Makin putus asa ya. Jadi bantu orang lain untuk meyakini pertolongan Allah. Menarik sekali. Oke. Udah terjawab ya kira-kira ya, mewakili dari perasaan-perasaan hati sahabat podcaster luar sana. Atau ada yang mewakilkan? Ada pertanyaan mungkin bisa dicek di TikTok kita, boleh dibantu? Atau dari teman-teman di studio ya. Biasanya ini lebih rame ya gitu. Berarti ceritanya kita nggak hanya ditanya yang harus kuat mental, tapi juga nanya perlu nggak diajari adab bertanya sama orang itu? Iya, perlu banget. Ada perbedaan antara adab dan akhlak. Akhlak itu terbagi dua. Akhlakul karimah, ya, atau akhlak yang mulia. Ada su'ul akhlak, atau akhlak yang buruk, gitu ya, akhlak yang tercela.
Nah beda dengan adab. Oke. Adab itu nggak ada adab buruk. Adab itu udah pasti baik. Baik. Nah tapi adab bukan ibadah, beda dia. Misalnya gini, gimana bedain adab dengan akhlak? Adab itu adalah penghias ibadah. Laki-laki auratnya dari mana bang? Dari Pusat sampai lutut kan? Pusat sampai lutut. Jadi kalau misalnya sholat pakai boxer, Iya. nutupin pusat sampai lutut, Hmm. sah nggak sholatnya? Sah. Sah, oke. Terus boxernya gambar SpongeBob warna kuning, sah nggak sholatnya? Sah. Sah kan? Sah. Nggak ngaruh. Tapi nggak ada adab. Hmm. Jadi adab itu adalah penghias ibadah. Berperilaku baik kepada orang lain, itu golongannya mana? Adab atau ibadah? Berperilaku baik. Berperilaku baik kepada orang lain. Ibadah lah itu. Ibadah kalau golongannya muamalah, Iya. ya muamalah atau menjalin hubungan Iya, dengan iya. sesama manusia gitu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang menjaga lisan, ya mengatur kalimat yang keluar, itu kan sudah dihiasi dengan adab. Iya. Oke, misal nih, kita mau nanya dia, sebenarnya kita pengen bantu dia mengenalkan dia sama orang, ya kan? Aku ada calon nih, ya, kau mau nggak gitu? Iya, iya. Itu sebenarnya inti perkataannya. Tapi ketika misalnya kita mau mengenalkan dengan orang, ada adabnya, Iya, iya. penghias ibadah. Misalnya begini, ku tengok kau orangnya kan lembut. Ada nih, aku kenal, orangnya baik. Mau nggak coba aku kenalkan sama dia, gitu. Tapi ini prosesnya terlalu tinggi ya level berpikirnya kalau bagi orang-orang kebanyakan, karena ya kan memang itu perkara sensitif kan. Ya betul. Itu tadi. Jadi memang kayaknya atmosfernya belum ketemu di wilayah kita ini mungkin. Kalau entahlah ya berapa kali aku ketemu orang ya, aku bahkan nyampein cara aku marah. Aku bisa aku marah sebagai terapis mental, aku tetap marah. Tapi cara marahku gini aku sampein kan. Iya. Terus mereka bilang gini, kayaknya belum bisa sih Put. Loh, tapi kan aku pernah ada di fase dimana nggak bisa mengatur marah, lalu kemudian pelan-pelan memulihkan diri sampai bisa mencontohkan marah yang benar tuh bagaimana gitu. Apakah seorang terapis mental nggak marah? Ya marah, tetap marah. Tapi ada yang namanya emosi, ada namanya ekspresi. Iya. Emosi itu marah. Kalau kita kesenggol orang, wajib marah nggak? Ya marah lah. Barang kita dicuri, marah nggak? Ya marah lah. Malah kalau kita nggak marah nggak normal. Ya. Kaki kita terpijak, ya marah lah. Itu emosi. Tapi ekspresi emosi bisa beda. Marah itu boleh, marah-marah nggak boleh. Sedih itu boleh, sedih berkepanjangan nggak boleh. Gitu ya. Kecewa itu boleh. Boleh ya. Menyalahkan orang lain gak boleh. Nah jadi ada namanya emosi, ada ekspresi emosi. Maka di konteks yang tadi, kalau kita sudah bisa membedakan mana emosi dan mana ekspresi emosi, itu pelan-pelan akan mengarah ke sana. Aku pribadi mulai dari pertama kali belajar terapi mental sampai kepada titik punya kesadaran kesehatan mental, kesejahteraan mental, makan waktu 1,5 tahun. Itu aku tadi mau nanya berapa semester ini. Iya. Dan tidak di bangku kuliah. Iya. Tapi dari pelajaran kehidupan. Begitu kita mulai belajar, Allah kasih ujiannya, itu serius. Langsung ya. Padahal kalau saat itu mentalku, capek kali aku dikit-dikit diuji kan. Mungkin aku udah berhenti. Iya. Udah lah gak usah belajar kesehatan mental lagi lah. Karena memang Allah itu akan menguji kita dengan sesuatu yang paling kuat kita perjuangkan. Oke. Jadi kalau hidup kita gila-gila duit, ya nanti ujiannya di duit. Iya. Hidup kita gila-gila cinta, ya ujiannya di cinta. Cinta ya. Nah aku belakangan concernku di kesehatan mental. Yang diuji sama Tuhan aku duluan. Kau so iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang sunatullahnya itu jadi satu hal yang membenarkan bahwa kita tadi itu satu frekuensi dengan apa yang kita cari kan. Iya betul. Nggak mungkin bertolak belakang dengan perkara itu kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan di Quran juga dijelasin wa ma min sunnatillahi tabdila. Kita nggak akan pernah menemukan pengganti sunatullah. Maka yang sefrekuensi akan saling memanggil. Ruh junudul mujannada tadi, ruh itu seperti tentara yang saling mengenal. Gak mungkin tentara itu musuh apa kawan ya, enggak. Dia tahu tuh mana tentara musuh, mana tentara kawanan koloni dia gitu kan. Maka ruh itu kan kita sudah ketemu di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ketahuan, termasuk jodoh. Betul. Makanya ada sinyal khusus ketika itu jodoh kita. Gitu ya. Iya. Nanti kita buka dalam sesi Wah, berikutnya ya. panjang ini 3 segmen bang. Baik, sampai ada yang nanya nih sama kita, kira-kira ada nggak ayat atau doa yang bisa membantu kita lebih tenang dalam menghadapi momen-momen seperti ini? Sampai biasa orang Indonesia kayak gitu, nanya doa, langsung doa ya. Nanya ayat. Gitu. Takut kali aku di depanku tiba-tiba ada air putih disuruh bacakan. Ya doa itu sampai ada gini. Dulu tuh aku nggak percaya dengan cerita ini, tapi ternyata aku pahami. Oh iya, ternyata doa itu tentang keyakinan.
Bahkan bismillah aja, itu kalau kita paham kedudukan bismillah itu, apapun permasalahannya kalau kita bismillahin kelar bang. Selesai ya. Iya. Tapi kedudukan keyakinannya di dalam hati ya, Betul. apa namanya makom. Makom betul. Makom. Makomnya. Kedudukannya itu mana? Kalau kita cuman ya bismillah aja lah. Enggak kena itu. Tapi kalau kita paham tadabur bismillahirrahmanirrahim itu, kita tahu kisah-kisahnya. Aku kalau kisah bismillah itu aku menghubungkannya dengan kejadian Nabi Musa di depan laut. Pada saat belakangnya itu tentara Firaun ya, dengan segala kecanggihan, di depannya laut. Iya. Belum lagi rewel pengikutnya di belakang. Belum lagi pengikutnya pakai kuda kan gitu. Sementara Nabi Musa itu bawa orang 200 bang. Ya itu orangnya juga rewel kan, ngeyel kan. 200 itu kan udah ngeyel ya, sok tahu gitu kan. Gitu udah ditolong gak tau ditolong. Nah 200 itu bang, gak semuanya anak muda, ada anak kecil, ada emak-emak, ada nenek-nenek gitu ya. Berarti kan speednya gak sama. Betul. Kalau tadi Nabi Musa lari sendirian aman. Iya. Nah itu Nabi Musa bahkan gak noleh ke belakang. Oke. Itu ada, aku lupa di ayat berapa kemarin baru ku tadaburin juga. Jadi tuh pengikutnya Nabi Musa bilang gini, aduh Musa kita kesusul deh ini. Nabi Musa, ya kekejarnya abis kita ketangkep udah mati lah. Gitu. Nabi Musa bahkan gak ngelirik ke belakang. Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya pertolongan Allah akan segera tiba. Dan Nabi Musa tetap melihat ke depan. Oke, ini hubungannya dengan Bismillah ya. Bagaimana kemudian setelah aku tadabur kisah Nabi Musa, di situ power Bismillahku berubah. Oke. Ya, karena memahami. Jadi Nabi Musa nggak ngeliat ke belakang dan dia jalan tenang, nggak terburu-buru karena tahu yang dibawa 200, ada nenek-nenek lagi, ya kan? Dari 12 Bani Israel tuh, 12 golongan Bani Israel dibawa ke pinggir laut. Di pinggir laut, ini udah laut di depan, laut lepas. Aku sering tanya sama orang, kalau aku lagi ngisi kajian, kalau kau jadi Nabi Musa, terus kau minta ditolong sama Allah, kira-kira permintaanmu apa? Ya permintaanku ya ditolong lah, pokoknya cuman lah caranya. Oke, kemudian Tuhan menurunkan perintah. Apa pada saat itu perintahnya? Idrib bi'asokal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kalau kau jadi Nabi Musa, apa yang kau pikirkan? Ya terima aja, enggak bakal. Pasti ada di dalam otakmu, Tuhan aku butuh diselamatin. Kok cuma disuruh mukul laut? Akhirnya aku tanya satu, permintaanmu apa? Ya minimal ada kapal kek. Minimal Firaun disambar petir kek, bikin tembok, macam-macam tuh. Iya, atau aku bisa terbang. Ternyata kita memang masih punya sisi manusiawi itu. Bahwa ketika turun perintah Allah, biasanya kita, apa yang kita lakukan? Pengen dia maunya kita. Kita ngajarin Allah cara nolong kita. Tapi Nabi Musa nggak itu yang dilakukan. Begitu Allah bilang, idrib bi'asokal bahar, di situ yang tidak dibuka oleh tafsir-tafsir kebanyakan ya. Di situ Nabi Musa mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku merinding loh ini ngomong bismillahnya. Begitu bismillah dipukul. Dalam tafsir yang lain ya, dikatakan bahwa sebelum Musa memukulkan tongkatnya ke laut, sesungguhnya tongkat sudah tahu tugasnya akan dipukulkan, laut sudah tahu tugasnya akan terbelah, angin sudah tahu tugasnya untuk meniup sehingga membelah lautan tadi, dan laut juga sudah tahu tugasnya harus menelan Firaun pada akhirnya. Jadi kadangkala kita ini bingung menyelesaikan masalah. Sebenarnya pada saat masalah turun, Allah sudah kasih solusi. Tugas kita cuma satu, taat. Betul. Apapun yang Allah perintahkan ikut. Termasuk semustahil disuruh mukul laut pakai tongkat, ikut aja. Jadi doa apa yang powerful menurutku ya, doa apapun powerful. Sepanjang kita paham kedudukan doa itu, bahwa dengan sesederhana bismillah tadi, kalau kita paham, apapun permasalahan kita, bahkan guruku bilang gini, kamu lihat orang di Palestina, kenapa dia nggak pernah takut walaupun sudah ditodong di depannya senjata? Karena yang ada di dalam pikirannya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau dengan nama Allah nggak akan ada yang membahayakanku sedikit pun, termasuk kalau sudah ditodong di depannya senjata. Jadi again, senjata kita bukan dari luar, dari dalam. Seberapa yakin pada saat kita mengucapkan doa itu? Oke ya, itu ya bagiannya ya sudah terjawab. Ini kayaknya pertanyaan mewakili pribadi nih, makanya gitu. Harusnya curhat dong Ma, iya dong gitu. Iya, karena memang ya sekali lagi ini kan udah momennya udah dekat kan. Iya, jadi betul. paling enggak sudah ada bekal ilmu ya, sudah ada persiapan mental. Bismillahnya didalemin aja. Jadi kalau mau ngadepin orang yang kira-kira mukanya udah mau nanya, Bismillah. Ayo doakan. Iya. Nanti kalau mau belajar makom-makom ngisi latifat Masya Allah. langsung ke Kak Putri langsung belum segitunya lah. Kuning sama ayam panggang. Ayam hitam. Baik,
Apalagi nih yang mau ditanyain? Biasanya jadi ini apa ya? Jadi kayak banyak banget yang bisa kita bahas ya. Banyak. Oke, kalau kita udah terlanjur ditanya, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan biar nggak langsung meledak atau malah jadi kepikiran berhari-hari? Iya. Jadi ini ajaran guruku juga nih. If you are a thinker, please dia bilang gini, kalau kamu adalah seorang pemikir, maka dulukan berpikir dibanding bicara. Oke. Itu ya, satu bahannya dulu ya? Iya, itu kata guruku nih. Apalah maksudnya dulu begitu ya. Biasa kita nggak langsung ngerti biasanya. Jadi dia bilang gini, kadangkala ada pertanyaan yang pertanyaannya aja udah salah dan kamu nggak perlu jawab, ya kan? Sederhana gini, mau puasa kemarin. Di antara perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa adalah muntah dengan tidak sengaja. Jadi kalau muntah nggak sengaja puasa nggak batal. Biasanya ada pertanyaan tuh, ya kan? Terus Ustadz, apa hukumnya muntah dengan sengaja? Biasanya orang akan jawab, ya kalau gitu puasanya batal. Enggak, itu pertanyaan udah salah. Pertanyaannya, ngapain muntah dengan sengaja? Ada apa gitu? Ada apa kan gitu ya? Sengaja muntah tuh kenapa gitu? Jadi ada pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Pikirin dulu pertanyaannya. Termasuk kayak pertanyaan kapan nikah. Nah, ini tips yang mau aku kasih tadi ya. Bagaimana menghadapi kritik. Nah, boleh nih, udah sesi terakhir. Iya, udah sesi terakhir kan, udah tahu kan udah penutup segmen. Biasanya gongnya di sini nih kalau podcast ya. Iya. Kayak mana menghadapi kritik? Lihat, kita kadangkala kalau ada orang mengkritik kita kemudian menilai diri kita dengan kalimat itu. Misalnya, contoh ya, maaf ya Bang ya, Bang Zin itu baru beli mobil buat pamer aja nih itu. Oke. Padahal yang terjadi pamer nggak Bang? Enggak kan? Karena butuh. Baru beli mobil karena butuh, mau ngantar keluarga, mau apalah untuk dipakai buat kerja. Nah, orang menuduh kita bahwa kita beli mobil untuk pamer. Kenyataannya kan enggak. Itu berarti nilai diri kita bukan berdasarkan ludah dia. Itulah cara dia menilai. Artinya kalau nanti di masa depan dia beli mobil karena mau pamer, teko nggak akan mengeluarkan kecuali isinya. Betul. Maka kalau ada orang berpikir atau berkata negatif tentang diri kita, itu bukan tentang kita, tapi tentang dia. Karena itu cara berpikir dia. Benar. Misalnya ada orang bilang sama aku gitu, contoh ya, Putri itu dia belum nikah karena nggak normal, misalnya gitu. Kenyataannya kan aku normal, ya kan? Karena waktu aja belum Allah tetapkan, ya kan? Aku normal. Perlu nggak aku menganggap diriku, iya ya, jangan-jangan aku nggak normal ya? Kita menyakiti diri sendiri ya? Iya, kita tuh suka kali menilai diri kita berdasarkan ludah orang. Orang udah buang ludah, kita makan, jijik kan, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kau kan belum nikah karena kau ini banyak milih. Kenyataannya kan kita nggak milih, maksudnya nggak pilih-pilih gitu, nggak pilih-pilih yang aneh gitu ya. Terus kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, itu bukan tentang kita, itu tentang dia. Sederhananya gini lah, ini kutemukan faktanya Bang. Orang yang menikah dalam keadaan siap, itu nggak akan nyuruh orang lain cepat nikah. Serius, ini kutemukan faktanya. Siapa orang yang kepo kali nyuruh orang cepat nikah? Adalah orang yang pernikahannya nggak bahagia. Atau dia pengen berbagi penderitaan kali ya? Iya. Jadi aku ada kawanku kayak, ya Allah maaf ya, ada kawanku kayak gitu Bang. Ya kan? Ya, kawan gak Putri ya tandai ya. Enggak, orangnya gak di Medan. Gak tahu kalau dia nonton ya. Kalau dia nonton bagus juga, aku tonton ini. Jadi kan, dia tuh udah nikah duluan. Dari kami semua lah. Oh pas nikah dia lah paling bahagia di dunia ini gitu ya. Kami kontrak semua lah. Terus dia bilang gini, makanya nikah itu enak. Dalam hati kami, ya lantak kok lah, jalan aja gitu kan. Karena kami udah fase-fase yang sadar kan, udah fase sadar bahwa pernikahan itu gak semuanya mulus gitu. Nah, mulailah dia bikin status, curhat dong mah ya kan. Suamiku, mertuaku, mulai curhat ya. Kita udah diam aja, kita udah diam, nggak mau kita komentarin karena kita udah tahu kelakuannya kan. Dalam hati kan itulah dulu kami kan udah kasih tahu kau pun gini kan. Nah rupanya ada satu kawan udah mau nikah nih. Ada kawan kami dalam satu geng yang sama mau nikah. Terus dia bilang gini awalnya, kau mau lamaran ya? Iya enak tau nikah aja mau gitu kan. Begitu kawan tadi lamaran, apa kata dia? Tapi kan sebenarnya nikah itu nggak selalu enak loh. Gitu tuh. Ya, kau tahu nanti mertuamu kayak gini, nanti tetanggamu gini, iparmu gini. Oh alah. Mendialekannya persis sekali kayaknya dari pengalaman pribadi. Iya, karena aku kan orangnya ngerekam. Aku ngerekam ekspresi. Jadi mukanya tuh aku ingat tuh waktu dia ngomong. Mukanya aku ingat kan.
jangan nikah. Jadi orang yang menikah dalam keadaan siap itu nggak akan memaksa orang lain untuk cepat nikah. Kenapa? Aku ngedapetin di keluargaku. Di keluargaku itu agak-agak lama memang nikahnya. Dari tutor ibu ya. Nikahnya agak lama. Tapi dalam keadaan siap, matang. Apa yang mereka bilang? Udah Kak, tenang. Nanti ada waktunya. Puaskan dulu melakukan apapun yang kamu mau. Nanti ada waktunya dan ada jodohnya. Itu orang nikah siap ngomongnya gitu. Tapi orang yang nikahnya nggak siap, nikahnya cuma karena pengen kayak drama Korea. Udah nikah aja enak punya suami. Sebulan 2 bulan kok ngomong gitu. Setahun nikah jadi pasienku. Datang ngadu, suamiku gini bla bla bla. Itulah kau makan lah itu yang kau bilang nikah itu. Jadi jangan menilai diri kita berdasarkan ludah orang lain. Ya itu ketika kita sudah fulfill, kita nggak perlu terganggu dengan perkataan orang lain. Misalnya ada yang bilang sama aku, itulah Put kau milih-milih, ya milih lah. Aku tahu kok apa yang ku pilih. Bukan karena cakap orang, memang ku pilih kok, gitu kan. Makanya aku bilang mulut-mulut dajjal ini, diamkan dengan apa? Diamkan dengan perilaku kita yang tenang. Capek sendiri deh nanti. Secara ekspresi perlu nggak sih misalnya kita harus siap mental gitu ya, dia harus apa namanya deep breathing misalnya, narik nafas dalam, harus menyiapkan itu, harus seperti itu kah gitu? Kalau orang yang udah fulfill enggak sih? Enggak ya, santai aja. Bahkan biasanya orang fulfill tuh dia udah tahu tuh energi di sekitarnya nggak bagus yang mana. Jadi kalau dia tahu energinya udah nggak bagus tuh dijauhin sama dia. Gitu. Aku kalau misalnya ketemu sama orang yang energinya jelek, langsung gue bilang, jelek kali energi kau, langsung gitu. Kok kenapa? Jelek kali energi kau. Iya Put, aku lagi ada masalah gini-gini. Jangan bagi-bagi masalah sama kita. Iya gitu, jangan kok bawa-bawa aku gitu. Tapi biasanya mereka sadar sendiri sih. Jadi biasanya kita nggak akan ngebahas sesuatu yang makin memperburuk energi gitu. Misalnya kayak dia lagi desperate, ya aku nggak mau denger gitu. Ketika aku dalam kondisi negatif. Tapi kalau kondisiku positif, ya udah aku dengerin aja gitu. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Dan bahkan aku kalau orang curhat, aku tanya, kau butuh didengar, dikasih pendapat, dulu, ya? Iya, atau butuh solusi. Kalau kau cuma butuh didengar, aku nggak akan ngomong karena kau cuma level 1 butuh didengar. Aku jadi tong sampah aja gitu. Karena ada orang kadang langsung lompat ke nomor 3. Inilah ya nasihat dariku. Gak ada yang minta, gitu. Karena di dalam hadis sendiri. Kalau kita tahu ada hadis tuh hakul muslim alal muslim sittah, ya. Hak muslim terhadap muslim yang lain tuh 6. Di situ kalimatnya iz intasohaka fansihu. Kalau dia datang minta nasihat baru nasihatin. Jelas loh redaksinya. Kalau orang datang minta nasihat baru nasihatin. Jadi kalau orang nggak minta nasihat, gak usah kepintaran kau ngasih nasihat. Makanya aku paling nggak suka sama orang yang aku lagi cerita tiba-tiba ini nasihat dari Put. Aku nggak minta. Aku bilang, kau bisa diam nggak? Kenapa? Aku nggak minta. Daripada nasihatmu yang berharga itu jadi tidak berharga karena aku nggak butuh, mending diam aja. Kalau di levelku pengen didengar doang. Tapi memang cewek kan rata-rata pengennya bercerita doang. Iya, laki-laki kan juga gitu. Laki-laki tidak bercerita, Laki-laki tapi duduk di depan kursi Indomaret. Iya, cewek itu dia bercerita untuk mengalirkan emosi. Nah, kalau laki-laki dia justru menarik diri untuk menerjemahkan apa yang terjadi. Nah, ini sebaiknya dipahami. Aku pribadi membedakan komunikasi dengan perempuan dengan komunikasi dengan laki-laki. Kenapa? Karena memang beda nih sektornya gitu ya. Kalau perempuan dia wilayah rasa, kalau laki-laki wilayah logika. Jadi kalau sama laki-laki bicara rasa nggak masuk tuh, nggak masuk, nggak pas, nggak kena. Nanti nggak sesuai tujuan. Ibaratnya itu kayak nembak nggak tepat sasaran. Gitu. Iya. Tapi memang tadi ya ketika kita sudah ngerasa bahwa kita sudah cukup dengan diri kita. Kita bisa membatasi secara nggak langsung kan. Tahu apalagi misalnya nih ke ibu yang mana atau Pak Cik yang mana ke Terong Medan yang mau didatangi yang memungkinkan terjadi hal-hal seperti itu kan. Benar-benar. Kita udah bisa menilai itu biasanya. Tapi menilainya bukan karena trauma. Ada juga penilaian karena trauma. Oh, kalau semua saudaraku adalah jahat, nah gitu. Itu namanya generalisasi. Jadi otak kita tuh menyamaratakan semua pengalaman mental gitu. Bahwa keluarga adalah musuh. Jadi nanti di kepala itu ada di bawah sadar kita ngerekam. Seluruh keluarga adalah musuh karena mereka suka menyakitiku dengan perkataan bla bla bla. Ini nggak baik juga. Jangan melakukan generalisasi. Tapi kita bisa nih membedakan bagian-bagian tertentu yang ini buat aku aman, yang ini buat aku nggak aman. Ini bagian yang bisa aku sikapi, ini bagian yang nggak bisa aku sikapi. Gitu. Baik. Karena memang pada level naik di atasnya kan tadi kita bisa memahami bahwa sebenarnya orang bertanya seperti itu bisa jadi faktor luka batin tadi kan. Itu udah level paling tinggi kan. Sampai mengetahui ke arah sana. Oke, kita udah hampir 1 jam lebih. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah yang dijawab. Kira-kira ini langsung ke pertanyaan aja kayaknya ya. Wow. Ada
namanya sama nih dengan Kak Putri. Oh ya? Namaku juga Putri dan masih usia produktif. Tahun lalu aku agak slack dengan tanteku kan. Gara-gara ditanya soal jodoh pas ketemu Lebaran. Udah setahun itu aku nggak ketemu, berarti tahun lalu kayak. Yeah. Nggak komunikasi juga karena ya aku sibuk kerja. Tapi nanti Lebaran kami kemungkinan akan ketemu lagi. Aku pasti gimana ya? Aku mesti gimana ya Kak? Canggung banget pasti, apalagi terakhir ketemu tepat saat Lebaran tahun lalu dan ditutup dengan adu mulut. Oh wow, lanjutkan. Karena memang ada orang-orang perlu dibarbarkan gitu bang, tapi enggak gitu lah, ya? enggak, aku enggak gitu. Masa aku terapis nyaraninnya gitu. Mana tahu kan jadi yang gampangnya banget. Iya, jadi gini, ketika kita bisa menghargai diri kita, kita sebenarnya nggak perlu sensitif terhadap apapun gitu. Aku bukan nggak ada di keluargaku yang orang-orang ngeliat keluargaku kayak suportif banget gitu. Aku bilang ya itu yang terlihat, tapi di belakang kan aku yang tahu internalnya kayak apa gitu ya. Ya alhamdulillah kalau terlihat seperti itu gitu. Tapi itu cara kita menghadapinya juga berpengaruh loh. Misalnya gini, kayak pernah waktu itu aku deket sama orang gitu ya, lawan jenis lah. Terus habis itu tanteku mendorong-dorong untuk ya udah apalagi ya gitu kan, udah apalagi Atau nggak bilang ya gasken ya, gitu ya? Bukan. Ini kan orang Batak kan, bukan gasken. Gasken itu kalau dia bilang udah apalagi gitu ya, langsung aja lah maju, mereka sabar lah gitu kan. Sementara pada saat itu aku belum siap dalam beberapa hal. Nah tiba-tiba terjadilah keadaan yang kurang menyenangkan gitu ya. Terus dia bilang itulah udah dari dulu aku bilang gitu kan. Karena aku sudah punya sistem pertahanan yang cukup baik, aku jawab aja, iya kenapa baru terjadi sekarang? Karena kalau misalnya terjadi bulan lalu atau sebelumnya, pada saat tante bilang sama aku rasa aku gila, aku bilang lebih fatal lagi lebih ya? fatal, memang Allah udah menetapkan sekarang lah terjadinya gitu. Diam dia diam. Dan setelah itu dia lebih tenang gitu. Jadi lebih kalem ya? lebih kalem dan nggak berani lagi nanya ke arah sana. Aku tinggal bilang, iya kenapa Allah tetapkan sekarang? Karena menurut Allah inilah yang terbaik buat Putri. Kalau dikasih 6 bulan lalu kayaknya aku gila deh, aku bilang gitu. Udah lebih gila lagi nih kejadiannya gitu. Udah nggak waras aku nih. Nah di situ dia mulai paham. Karena aku langsung kasih arahan aja gitu. Bahwa ini loh yang ada di dalam pikiranku gitu. Jadi ada namanya komunikasi asertif di mana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menghilangkan penghormatan terhadap orang lain. Jadi yang kita rasakan tersampaikan dan orang lain pun tidak merasa diserang atau tidak dihormati gitu. Jadi nanti kalau ketemu tantenya lagi, saranku senyumin aja, nggak usah dijawab. Kalaupun dia bertanya yang macam-macam, ya doain tan. Itu pakai pertanyaan tertutup, pakai jawaban tertutup tadi, jawaban kunci mati, gitu. Dan nggak perlu mengeneralisasi, pasti dia nanti mau nanya lagi. Itu yang kita lakukan biasanya kayak gitu. Jadi kita memanggil energi negatif juga ya. That's the point. Kita sudah memanggil duluan energi negatifnya sehingga kalaupun orang datang positif, kita menganggapnya negatif. Kejadian ya. Kejadian gitu. Jadi positif aja. Baik, mungkin sebagai penutup, ini kita mau tanya, apa pesan Kak Putri buat teman-teman yang mungkin masih merasa tertekan menghadapi Lebaran tahun ini? Nah, ini kamera sebelah sini nih. Silakan. Sekalian kasih saran-saran tadi. Saran-saran ya. Oke, pertama ini buat general ya. Jadi aku sering bilang kayak gini, Lebaran itu makan rendang, bukan makan daging saudara sendiri. Alias gibah dan fitnah. Tolonglah jaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain. Kita nggak tahu apa yang dia perjuangkan, kita nggak tahu apa yang selama ini sedang dia berusaha pulihkan dan obati. Maka kita sebagai orang yang di luar diri orang lain, tahanlah lisan kita. Gak usah nanya kapan nikah, kapan lulus. Dia aja nggak tahu nih, gitu ya. Apalagi yang paling fatal nih, kapan punya anak ya. Kok kira aku yang niupkan ruhnya? Ya. Apalagi yang kapan nikah, ya mana ada yang tahu. Itu semua kan hak prerogatifnya Allah. Jadi tolong tahan lisan kita untuk tidak bertanya sesuatu yang bukan domain kita. Itu domainnya Allah. Soal rezeki, kematian gitu ya. Ini kalau yang nanya kapan nikah, ditanya kapan mati, mau nggak? Ya kan nggak tahu, sama-sama domain Allah. Jadi tolong jaga lisan kita, jaga tangan kita, nggak usah bikin postingan macam-macam, termasuk yang udah nikah ya. Ini saranku lah untuk yang sudah menikah, sudah berkeluarga, nggak usah overexpose dengan kehidupan pribadi, menunjukkan bahwa oh aku bahagia dengan pasanganku, aku bahagia dengan anak-anakku. Jangan, karena nggak semua orang kehidupannya kayak gitu. Bisa jadi nanti jadi ain, ada yang iri, dengki, hasad, jadi mengirim ain. Jadi tolong jaga mulut kita, jaga tangan kita dari mengomentari hidup orang lain.
Oke. Yang kedua, bagi yang ditanya kapan ini, kapan lulus, kapan apa segala macam, ingat bahwa pertanyaan orang lain bukanlah nilai diri kamu. Dan pertanyaan orang lain tidak akan mengganggumu sepanjang kamu tahu siapa dirimu. Jadi kalau kamu sudah fulfill, sudah merasa penuh dengan diri sendiri, kamu merasa cukup dengan diri sendiri, dan kamu tahu siapa dirimu, maka sebanyak apapun pertanyaan negatif yang datang dari orang lain tidak akan mengubahmu menjadi negatif. Kamu akan tetap positif walaupun kanan kirimu negatif sepanjang kamu mampu mendefinisikan siapa dirimu dan value apa yang kamu pegang. Itu gitu ya pakai terakhir ya. Oke. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Bisa 3 segmen lagi nih. Bisa kita ke depan ngobrol-ngobrol lagi, menarik sekali. Dan saya berharap juga dari diskusi kita ini memberikan jawaban yang tepat dan memang dibutuhkan oleh sahabat podcaster di luar sana. Minimal persiapan mental ya untuk berlebaran, apalagi yang masih kuliah ya, yang masih ya bakal ditanya sama pihak keluarga terkait dengan status dan lain sebagainya. Ya. Doa yang terbaik ya menyambut bulan bulan Syawal ini, kita jadikan bulan Syawal itu memang bulan penyuci diri ya. Bertambah kebaikan, bertambah pula kedewasaan kita dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup. Ya, untuk Kak Putri terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting ya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi semua, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di segmen yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya Zin, mohon undur diri. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.